Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustila dengan NIM A1G121065 dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas B. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan materi pembelajaran bahasa Inggris tentang Simple Present Tense. Simple Present Tense yaitu kalimat yang menyatakan kejadian yang sedang berlangsung. Biasanya digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang biasa kita lakukan, misalnya setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, dan setiap tahun. Rumus simple present tense dalam bentuk kalimat positif yaitu subject plus verb 1 plus akhiran es atau s plus object plus adverb. Dalam bentuk kalimat negatif simple present tense yaitu subject plus do atau does plus not plus verb 1 plus object plus adverb. Dalam bentuk kalimat interrogatif yaitu do atau does plus subject plus verb 1 plus object plus adverb. Contoh adverb yaitu every day, every week, every month, dan every year. Do atau does digunakan apabila ada kata kerja. Contoh, he does not work every day. Dalam bentuk kalimat tanya yaitu does he work every day. Jadi, kita memberikan penambahan does apabila subjeknya he, she, it, dan penambahan do apabila subjeknya I, you, we, they. Keterangan penambahan es atau s pada kata kerja. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf ch, sh, ss, x, dan o harus ditambahkan huruf es apabila subjeknya adalah he, she, it. Contoh, he watches to every day. She goes to campus every Tuesday. Kemudian, selain kata kerja yang tidak berakhiran dengan huruf ch, sh, ss, x, dan o, dan masih bersubjek he, she, it, maka kata kerjanya harus ditambahkan huruf s. Contoh, he eats bread for breakfast. Kata kerja yang berakhiran dengan huruf y yang didahului oleh huruf konsonan, maka huruf y diubah menjadi es. Contoh, study. She always studies English every day. Contoh kalimat simple present tense dalam bentuk kalimat positif yaitu they work every day. Dalam bentuk kalimat negatif yaitu they do not work every day. Dalam bentuk kalimat interrogatif yaitu do they work every day? Kemudian contoh yang kedua yaitu dalam bentuk kalimat positif we study English every day. Dalam bentuk kalimat negatif yaitu we do not study English every day. Dalam bentuk kalimat interrogatif yaitu do we study English every day? Itulah tadi penjelasan singkat tentang simple present tense. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan simple past tense. Simple past tense. Penggunaan simple past tense ada 5 yaitu yang pertama, simple past biasanya digunakan untuk menyatakan suatu tindakan yang telah terjadi kemarin atau kejadian pada masa lalu. Contoh, I saw a movie yesterday. Saya menonton film kemarin. Yang kedua yaitu past simple juga digunakan untuk membuat daftar serangkaian tindakan yang telah selesai di masa lalu. Contoh, I finished work, walked to the beach, and found a nice place to swim. Artinya yaitu, saya selesai bekerja, berlari ke pantai, dan menemukan tempat yang bagus untuk berenang. Yang ketiga yaitu, past simple dapat digunakan dengan waktu yang dimulai dan berhenti di masa lalu. Waktu yang ditunjukkan seperti selama 2 tahun, selama 5 menit, sepanjang hari, sepanjang tahun, dan lain-lain. Contoh kalimat yaitu I lived in Brazil for 2 years. Saya tinggal di Brazil selama 2 tahun. Penggunaan yang keempat yaitu simple past juga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu kebiasaan yang berhenti di masa lalu. Contoh kebiasaan yang dimaksud seperti sering, biasanya, ketika, dan lain-lain. Contoh, I studied French when I was a child. Saya belajar bahasa Prancis ketika masih kecil.
Yang kelima yaitu, past simple juga dapat digunakan untuk menggambarkan fakta masa lalu atau generalisasi yang tidak benar. Seperti pada penggunaan nomor 4, penggunaan simple past sangat mirip dengan ungkapan dulu. Contoh, she was shy as a child, but how she is very outgoing. Dia pemalu sebagai seorang anak, tapi sekarang dia sangat mudah bergaul. Time expressions atau ekspresi waktu pada kalimat simple past tense. Contohnya yaitu yesterday, last week, or last month, or last year. A week, or a month, or year's age. In 2011, when I was, and suddenly. Bentuk verb to be, was and were. Was ditambahkan apabila subjeknya I, he, she, it. Contoh, I was born in Israel. He was a doctor. She was in the USA. It was called yesterday. Kemudian verb to be were. Were ditambahkan apabila subjeknya we, you, they. Contohnya yaitu we were at home yesterday. You were right. They were in Italy last summer. Bentuk negatif verb to be. Jika subjeknya I, he, she, it, maka was ditambahkan not setelahnya, atau bisa juga wasn't. Kemudian jika subjeknya we, you, they, maka were ditambahkan not setelahnya, seperti went. Bentuk pertanyaan verb to be. Pada bentuk pertanyaan ya atau tidak, was atau were berada pada awal kalimat. Kemudian pada pertanyaan non-subjek, kata what ditambahkan was atau were, kemudian ditambahkan subjek, dan yang terakhir sisa kalimat. Kemudian pada pertanyaan subjek, kata tanya siapa atau apa, ditambahkan was, dan yang terakhir yaitu ditambahkan sisa kalimat. Regular verbs atau kata kerja beraturan pada past simple. Kata kerja beraturan dibentuk dengan menambahkan akhiran ed atau d ke bentuk dasarnya. Jika kata kerja berakhiran e, maka kita tambahkan d untuk membentuk past simple. Contoh, we arrived at 9 o'clock. Kami tiba pukul 9.00. Yang pertama yaitu, jika kata kerja biasa berakhiran konsonan y, maka y diubah menjadi i dan ditambahkan akhiran ed. Contoh, carrot jika diubah menjadi carrot. Yang kedua yaitu, jika kata kerja beraturan suatu suku kata berakhiran dengan konsonan kemudian ditambah vokal dan ditambah konsonan lagi, maka gandakan konsonan akhir dan tambahkan ed. Contoh, stop jika diubah yaitu menjadi stopped. Kemudian plan jika diubah yaitu menjadi planned. Yang ketiga yaitu, jika kata kerja beraturan memiliki lebih dari satu suku kata dan diakhiri dengan konsonan, kemudian tambah dengan vokal dan ditambah konsonan lagi, maka gandakan konsonan akhir hanya jika suku kata terakhir ditekan. Contoh, prefer diubah menjadi preferred. Kemudian irregular verbs. Ada juga beberapa kata yang disebut kata kerja tidak beraturan yang memiliki bentuk-bentuk lampau. Contoh, we went to school yesterday. Kami pergi ke sekolah kemarin. Di sini kata went
bisa diubah dengan kata go. Bentuk negatif irregular verbs. Bentuk negatif dalam simple past tense dibentuk dengan menambahkan didn't atau did not sebelum bentuk sederhana dari kata kerja. Rumusnya yaitu subject plus did plus not plus verb 1. Contoh, the parents did work on Sunday. Orang tua tidak bekerja pada hari Minggu. Demikianlah penjelasan dari saya tentang materi pembahasan simple present tense dan simple past tense. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.